Sahabat Suara Abdi Allah yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita akan menikmati firman Tuhan yang pasti akan menyegarkan jiwa kita, menyegarkan hati kita, bahkan juga menyegarkan tubuh kita. Ketika banyak dunia menyaksikan, kok bisa seorang Tuhan itu turun ke dunia kemudian mati, dan itu bisa membuat orang percaya menjadi ragu-ragu kepada imannya. Namun dunia telah melihat bahwa Yesus tidak hanya mati, tetapi dia bangkit seperti apa yang dikatakannya. Dan ini menjadi penguatan bagi iman kita semuanya, bahwa Yesus tidak sekedar berbicara, bahwa Yesus tidak sekedar omong doang, bahwa Yesus tidak omong kosong, tetapi apa yang dia katakan kepada umatnya itu benar-benar terjadi. Bahwa dia turun ke dalam dunia maut dan dia bangkit pada hari yang ketiga, dan kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah kemenangannya atas kuasa maut. Jika Yesus menang atas kuasa maut, maka dia memberikan pengharapan bagi umat percaya bahwa suatu saat nanti kita akan bersama-sama dengan dia di surga, dan kita pasti akan menang atas kuasa maut, dan kita tidak akan berada di neraka di mana maut sudah menguasai orang-orang berdosa. Namun kita dilepaskan dari kuasa maut itu, dan kita punya kehidupan yang berkemenangan di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sahabat Suara Abdi Allah yang terkasih, ternyata hal itu pun sudah dirasakan oleh sang pemazmur, yaitu Daud. Sekalipun dia hidup dalam masa perjanjian lama, namun Daud sangat memahami Allah. Dia sangat memahami pengajaran-pengajaran yang Allah berikan tentang kehidupan nanti. Dan Daud mampu menggubahnya dengan kalimat-kalimat yang bagus yang menguatkan kita semuanya. Mari kita lihat dalam Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 11. Saya akan membacakannya dan kemudian menjelaskan setiap ayat itu, dan biarlah Roh Kudus yang akan menyertai kita. Ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Daud mengatakan bahwa dia senantiasa memandang kepada Tuhan. Dalam pengertian tidak ada waktu-waktu tertentu yang dia lengah memalingkan mukanya dari Allah. Tetapi dia senantiasa memandang kepada Tuhan. Mengapa Daud mengatakan dan dengan pede dia mengatakan bahwa aku senantiasa memandang kepada Tuhan dan tidak pernah memalingkan mukaku dari Dia? Ayat berikutnya, dia mengatakan bahwa karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sahabat Suara Abdi Allah, kalau kita melihat di dalam barisan tentara pada zaman dahulu, dan mungkin juga pada kebiasaan militer pada masa sekarang, biasanya di tangan kanan itu akan memegang tombak. Kemudian para tentara itu ketika berperang, di sebelah kirinya akan memegang tameng. Kalau sebelah kirinya memegang tameng, maka orang yang berdiri di sebelah kirinya atau bagi orang itu di sebelah kanannya adalah tameng. Jadi bagi orang itu ketika di sebelah kanannya ada tameng, dia merasakan aman karena dia dijaga, dilindungi oleh orang yang ada di sebelah kanannya yang memegang tameng tersebut. Kira-kira gambarannya seperti itu. Sehingga Daud mengatakan, karena Daud ini seorang raja yang memimpin perang, dia menggambarkan penggambaran-penggambaran itu dengan alegori militer ya. Dia mengatakan bahwa aku merasa aman ketika Allah itu ada di sebelah kananku, karena tangan kirinya Allah itu memegang tameng. Dan tameng itu membuat aku merasa aman karena aku dilindungi oleh Allah dengan tameng tersebut. Dan Daud mengatakan, dan aku tidak pernah melepaskan pandangan mataku dari Allah. Dia tahu persis dia dijaga oleh Allah. Kalau tangan Allah bergerak dengan tameng itu, maka dia akan mengikutinya. Ketika Allah bergerak dengan tamengnya untuk menangkis dan sebagainya, dia akan mengikuti gerakan tameng itu sehingga dia akan aman berada di sebelah tamengnya. Sehingga Daud mengatakan, aku tidak akan pernah memalingkan mukaku dari Allah, karena Allah yang melindungi aku, menjaga aku, dan memberikan keamanan. Dan Daud mengatakan, aku tidak goyah. Kemudian lanjut ke ayat 9, Daud mengatakan bahwa sebab itu hatiku bersukacita
dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Mari kita lihat ada 3 bagian yang Daud kemukakan. Pertama hatiku, kedua jiwaku, ketiga adalah tubuhku. Bagian 3-tiganya ini menjadi satu, ya, ada persatuan, ada persekutuan di dalam hati, dalam jiwa, dalam tubuhnya Daud, sehingga persatuan ini semakin menguat, baik hatinya, baik jiwanya, bahkan tubuhnya dikatakan bersukacita, bersorak-sorak, dan tubuhnya akan diam dengan tentram. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani dikatakanlah betah, ya. Jadi dengan aman, ya, dengan aman. Daud mengatakan karena aku dijaga oleh tangan kanan Allah itu dengan tamengnya yang membawa keamanan bagi dia, maka hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhnya, bagi beberapa orang tubuh itu dikatakan mati, ya, bahkan tubuhku itu bisa merasakan aman. Bagian ini Daud mengungkapkan rasanya betapa seluruh hidupnya, hati, jiwa, dan juga tubuhnya itu merasakan sukacita, sorak-sorai, dan juga merasa aman ketika Allah sendiri yang menjaganya. Mengapa Allah menjaga semacam itu dan memberikan satu pengharapan bahwa seluruh hidupnya, yaitu hati, jiwa, dan tubuhnya merasa aman? Karena ayat 10, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Allah tidak menyerahkan Daud ke dunia orang mati. Daud sering berperang, nyawanya sering terancam, bahkan dia sendiri bergumul dengan dosanya. Tapi Allah memberikan pengharapan kepada Daud bahwa Daud tidak akan diserahkan kepada dunia orang mati. Dunia orang mati adalah dunia penghukuman yang selama-lamanya. Daud merasakan aman yang luar biasa karena sekalipun dia pendosa, dia bergumul dengan dosanya yang terus jatuh bangun, dia diancam nyawanya oleh para musuhnya, bahkan dia juga diancam nyawanya oleh anaknya sendiri, tapi Allah memberikan pengharapan yang begitu besar bahwa Allah tidak menyerahkan dia ke dunia orang mati. Dunia kegelapan, dunia penghukuman yang selama-lamanya, dunia yang tidak ada pengharapan selama-lamanya, dunia yang menakutkan selama-lamanya, dunia yang mengerikan selama-lamanya. Bahkan bagi orang-orang rohaniwan yang hebat pun, dunia orang mati tetap menjadi dunia yang mengerikan dan menakutkan. Sehingga Daud mampu mengatakan, aku sungguh bersukacita, bersorak-sorai, karena Allah tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Selanjutnya Daud mengatakan mengapa dia begitu yakin bahwa Allah tidak menyerahkan dia ke dunia orang mati, karena dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Daud mengatakan Allah tidak membiarkan orang kudusmu. Kalau LAI menuliskannya dengan huruf besar semua, ya, orang kudusmu. Dan Daud sudah menangkap hal ini, mengacu kepada kehidupan nanti, ya, mengacu kepada eskatologi bahwa suatu saat nanti Yesus yang diberikan, yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, itu pun tidak akan binasa. Karena Allah tidak membiarkan Yesus, yaitu orang kudusnya tadi, orang kudusnya Allah, melihat kebinasaan. Artinya adalah ketika Tuhan Yesus berseru-seru di kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allah Bapa menjawab, ini loh aku ada. Dan Allah Bapa tidak membiarkan Tuhan Yesus itu melihat kebinasaan yang selama-lamanya di dunia orang mati. Ketika dia turun ke dunia orang mati, tetapi Allah membangkitkan dia. Allah tidak sekedar membiarkan Tuhan Yesus, anaknya yang kudus itu, atau orang kudusnya itu melihat, tapi lebih dari itu, Allah tidak membiarkan orang kudusnya atau Tuhan Yesus Kristus ini mengalami kebinasaan yang mengerikan di dunia orang mati. Mengapa? Karena Allah pada hari ketiga membangkitkan Tuhan Yesus, sehingga dia mengalami kehidupan yang kekal selama-lamanya. Sehingga Daud berpikir demikian, sebagai seorang pemazmur dia mengubahnya dengan kalimat yang begitu baik. Dia mengungkapkan
imannya itu, dia mengungkapkan rasanya itu dengan mengatakan bahwa kalau Yesus itu telah bangkit dari kematian dan tak satu pun di dunia ini yang sanggup membangkitkan dirinya sendiri dari kematian, maka kalau Yesus sanggup bangkit dari kematian, maka dia pun akan sanggup membangkitkan orang-orang yang percaya kepadanya dari dunia orang mati yang mengerikan tersebut. Sehingga menjadi pengharapan bagi Daud, kebangkitan Tuhan Yesus itu juga akan menjadi kebangkitan hidupnya. Itu juga memberikan pengharapan hidup yang kekal selama-lamanya, yang tadi tentram, aman, dia tidak akan goyah, dia ngerasa aman dengan tamengnya Allah, sehingga hal itu memunculkan sorak-sorai dan sukacita di dalam dirinya. Kemudian ditutup dalam ayat 11, Daud mengatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Sahabat Suara Abdi Allah yang terkasih, Daud mengatakan, kalau dia sampai bisa percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus, dan dia percaya akan ada kebangkitan orang mati, dan dia bisa percaya bahwa dia pun akan dibangkitkan, dan tidak akan hidup dalam dunia yang mengerikan itu karena Allah memberitahukan kepadanya jalan kehidupan. Itu karena Allah yang mengajar kepada Daud. Itu karena Allah yang memberikan iman di hati Daud, sehingga Daud mampu punya iman yang begitu hebat semacam itu. Jika bukan Allah yang memberikan pengajaran, jika bukan Allah yang mengarahkan kepada jalan kehidupan, tak seorang pun manusia berdosa di dunia ini yang sanggup punya pemahaman bahwa Allah itu mati dan dia akan bangkit dan memberikan kebangkitan kepada orang-orang percaya. Sungguh kita bersyukur sebagai umat pilihan Allah. Kita bisa punya iman bahwa Yesus itu mati, kemudian kita bisa punya iman bahwa Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Kita bisa punya iman bahwa ketika nanti kita meninggal, kita pun akan dibangkitkan, dan kita tidak akan melihat kebinasaan, kita tidak akan melihat dunia orang mati, tetapi kita akan tinggal di surga selama-lamanya bersama dengan Yesus yang telah bangkit. Dan itu semuanya bukan karena hebat kita, tapi Allah yang memberikan pengajaran. Dan responnya Daud begitu luar biasa. Dia mengatakan kembali dalam ayat 11, dia ulang, ada sukacita di hatiku yang berlimpah-limpah, dan aku menikmati kenikmatan senantiasa di dalam tangan kanannya Allah. Sahabat Suara Abdi Allah yang terkasih, banyak orang-orang yang takut dengan kematian. Banyak orang-orang yang takut dengan nanti kalau saya meninggal, apa yang akan terjadi? Saya akan ada di nerakakah? Atau saya akan ada di surgakah? Atau saya akan di antara neraka dan surga yang tak terbayangkan semacam apa? Hal ini menjadi satu kekhawatiran atau ketakutan yang wajar, karena manusia berdosa pasti takut dengan kematian. Tetapi ketakutan kita dipangkas oleh Allah. Ketakutan kita dihentikan oleh Allah, karena Allah memberikan iman di hati kita bahwa Yesus yang bangkit itu pun akan membangkitkan kita, sehingga kita tidak perlu takut lagi dengan kematian, karena kita tahu persis ketika kita mati, kita akan dibangkitkan oleh Allah, dan kita akan naik ke surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga, dan menikmati sukacita yang berlimpah-limpah, menikmati perlindungan tangan kanan Allah yang senantiasa. Bahkan jiwa kita terus mengalir sukacita, terus mengalir sorak-sorai yang tak henti-hentinya karena rasa sukacita yang tak terkatakan itu. Kita tidak pernah melihat lagi dunia orang mati. Kita tidak sempat melihat dunia orang mati. Bahkan kita tidak akan pernah menikmati dunia orang mati tersebut. Sahabat Suara Abdi Allah yang terkasih, beberapa hari yang lalu ketika menghayati Jumat Agung, kita menghayati bagaimana Yesus menderita, dia mati, dan ketika di kayu salib dia mengatakan, sudah selesai, tetelestai. Kata tetelestai atau sudah selesai ini bukan sekedar selesai, seperti kita makan selesai, mengerjakan tugas selesai. Namun pengertian tetelestai ini adalah selesai dengan sempurna, paripurna, dalam pengertian telah menyelesaikan tugas-tugas kita dengan penuh kemenangan,
dengan hasil yang sangat memuaskan dan tidak ada PR dalam hidup kita yang belum terselesaikan. Semuanya sudah selesai. Kita pun pada waktunya nanti akan menyelesaikan hidup kita dengan finishing well. Sama seperti Yesus yang mengatakan tetelestai. Dia menyelesaikan hidupnya secara baik, finishing well. Biarlah hal ini juga menolong kita punya kerinduan yang besar. Kita mau menyelesaikan hidup kita dengan penuh kemenangan, dengan finishing well, dan sepanjang hidup kita selama di dunia ini, sampai nanti kita masuk ke surga, jiwa kita akan terus bersuka cita, bersorak-sorai, karena kita finishing well, menyelesaikan hidup kita dengan baik. Ada sebuah negara yang saya lupa, mengisahkan kebiasaan di tempat tersebut bahwa ketika orang meninggal, di dalam lisannya itu akan dituliskan dia ingin dikenang sebagai seorang yang seperti apa. Bahkan kalau dia seorang penjahat, orang akan menuliskan di lisan itu meninggal dalam kejahatannya. Atau dia seorang pencuri yang ulung. Atau kalau dia kedapatan menjadi orang yang baik, akan dituliskan di lisan itu dia orang yang murah hati, dia orang yang suka menolong dan sebagainya. Kalau kita meninggal nanti dan seandainya di lisan kita ditulis tulisan semacam apa yang akan menggambarkan hidup kita, tentunya kita pengen seperti Tuhan Yesus, kita bisa menyelesaikan hidup kita dengan penuh kemenangan, finishing well, tetelestai, dan kita bersuka cita sepanjang hidup kita. Bahkan di akhir hidup kita, kita tidak akan meninggal dalam keadaan yang malang, kita tidak akan meninggal dalam keadaan yang hancur hidupnya, namun kita akan meninggal di dalam sukacita, di dalam sorak-sorai, dan tubuh kita akan diam dengan tentram. Tubuh kita akan diam dengan aman, dan kita tidak akan pernah masuk dalam dunia orang mati, dan kita tidak akan pernah melihat kebinasaan, tetapi kita akan menikmati Allah di surga senantiasa, dan sukacita kita berlimpah-limpah dengan begitu luar biasa. Jangan takut dengan kematian, jangan takut dengan penderitaan di dunia ini, karena semuanya akan berakhir dengan sukacita, dengan sorak-sorai, dengan tentram, dengan aman, dengan sukacita yang berlimpah-limpah, dan kita menikmati Allah senantiasa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan menaruh iman di hati kami, iman bahwa Engkau mengasihi kami, iman bahwa Engkau telah mati dalam dunia orang mati, iman bahwa Engkau telah bangkit pada hari ketiga, iman bahwa Engkau naik ke surga, iman bahwa Engkau menyediakan surga bagi kami, iman bahwa kami akan mengakhiri hidup ini dengan finishing well, iman bahwa kami akan bersukacita, bersorak-sorak dengan tentram, dengan aman, dan kami tetap akan menikmati Engkau di surga nanti dalam kenikmatan yang senantiasa, yang kekal selama-lamanya. Sertai kami supaya kami hidup di dalam sukacita itu dengan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.